Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Galih Jati Prakoso dari Prodi Pendidikan Informatika STKIP Pgri Pacitan. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu diberi kesehatan. Berhubung adanya pandemi COVID-19, kita diharuskan untuk belajar di rumah untuk sementara waktu. Dan sebagai gantinya, saya membuat video pembelajaran ini sebagai gantian pertemuan hari ini. Kali ini saya akan membahas tentang evaluasi jaringan nirkabel. Tujuan pembelajaran hari ini adalah 1. Setelah kegiatan pembelajaran diharapkan peserta didik dapat memahami tentang jaringan nirkabel. Setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik akan dapat memahami ragam jenis nirkabel. Setelah berdiskusi, menggali informasi dan observasi, peserta didik akan dapat memahami karakteristik jenis jaringan nirkabel. Materi pembelajaran hari ini: 1. Memahami apa itu jaringan nirkabel. 2. Memahami jenis-jenis jaringan nirkabel. 3. Memahami komponen-komponen jaringan nirkabel. Ya, kita langsung aja ke pembahasan materi. Pengertian jaringan nirkabel. Jaringan nirkabel adalah suatu teknologi yang menggunakan dua piranti untuk bertukar data tanpa membutuhkan kabel untuk mentransmisikan data. Dengan begitu, kita tidak perlu repot-repot untuk banyak melakukan sebuah pengaturan kabel dan mengkimpring kabel. Jaringan nirkabel ini menggunakan beberapa macam media transmisi tanpa kabel seperti gelombang radio, gelombang mikro, ataupun cahaya inframerah. Jaringan nirkabel ini sering digunakan untuk jaringan komputer baik dalam jarak dekat beberapa meter menggunakan perangkat Bluetooth atau jarak jauh via satelit. Bidang ini terkait erat dengan bidang telekomunikasi, teknologi informasi, dan teknik komputer. Jenis jaringan yang populer dalam kategori jaringan nirkabel ini meliputi jaringan area lokal nirkabel, LAN, nirkabel atau WLAN, dan WiFi. Jenis-jenis jaringan nirkabel. 1. Local Area Network. Local Area Network memungkinkan para pemakainya untuk membangun koneksi di dalam lingkungannya sendiri, misalnya dalam satu bangunan perusahaan atau gedung kampus, atau di ruang publik seperti bandara. LAN juga cocok dipakai di kantor-kantor yang bersifat sementara, tidak memungkinkan para penggunanya memasang kabel-kabel tambahan. LAN juga dapat diterapkan sebagai pelengkap untuk LAN yang sudah ada. Bagi para pengguna yang bekerja sebagai karyawan, mereka dapat melakukan tugasnya dari lokasi yang berbeda setiap saat ketika masih berada. LAN dapat bekerja dengan dua cara yang berbeda. Dalam infrastruktur LAN, stasiun-stasiun nirkabel atau perangkat yang dilengkapi dengan kartu jaringan radio atau modem eksternal tersambung ke titik akses nirkabel. Titik akses nirkabel ini berfungsi sebagai jembatan bridge antara stasiun dan tulang punggung jaringan nirkabel yang sudah ada. Dalam LAN peer-to-peer yang dibangun menurut keperluan mode ad hoc, beberapa pengguna dalam suatu ruang terbatas seperti ruang konferensi dapat membentuk jaringan sementara tanpa menggunakan titik akses jika para pengguna tersebut tidak perlu akses ke sumber daya jaringan. Metropolitan Area Network atau MAN memungkinkan para pemakainya membangun koneksi nirkabel di antara sejumlah lokasi dalam suatu daerah metropolitan, misalnya di antara sejumlah gedung perkantoran yang berada dalam suatu kota atau pada kampus universitas. Keunggulan teknologi MAN adalah penggunaannya tidak perlu menggunakan anggaran untuk pembelaan.
MAN dapat pula ditambahkan pada jaringan berkabel yang sudah ada. Dalam hal ini, MAN dapat dipakai sebagai cadangan bila suatu saat jaringan berkabel mengalami gangguan. Untuk mentransmisi data, MAN dapat memakai gelombang radio atau cahaya inframerah. Saat ini, permintaan terhadap jaringan akses secara nirkabel pita lebar atau broadband semakin meningkat. 3. Wide Area Network atau WAN. Teknologi WAN memungkinkan para pemakai untuk membangun koneksi nirkabel terhadap jaringan pribadi atau jaringan publik dari jarak jauh. Koneksi tersebut dapat berlangsung di daerah yang sangat luas seperti kota atau negara. Biasanya para penyedia layanan nirkabel memanfaatkan sejumlah antena yang ditempatkan di beberapa tempat serta memakai pula sistem satelit. Penggunaan teknologi WAN yang sudah diterapkan di Indonesia adalah sistem generasi kedua atau 2G. Sistem ini dipakai pada teknologi GSM, Global System for Mobile Communication, CPD, Cellular Digital Packet Data, dan CDMA. Namun teknologi ini ternyata memiliki kelemahan seperti keterbatasan jelajah atau roaming dan ketidakcocokan antara yang satu dengan yang lainnya. Perkembangan selanjutnya mengarah pada generasi ketiga atau 3G. Teknologi 3G menawarkan standar dan kemampuan jelajah untuk seantero jagat. Organisasi aktif menggalakkan pengembangan standar global untuk teknologi 3G adalah itu International Telecommunication Union, dan sekarang perkembangannya sudah mencapai jaringan 4G, dan selanjutnya tidak lama lagi akan mengarah ke jaringan yang lebih baru, yaitu jaringan 5G. Untuk di Indonesia sendiri jaringannya masih 4G ya. Komponen jaringan nirkabel. 1. Access point. Seperti namanya, jalur akses memungkinkan konektivitas antara klien nirkabel atau perangkat nirkabel dan jaringan nirkabel. Jalur akses nirkabel mengambil paket dari klien dan menerjemahkannya ke frame Ethernet data standar sebelum mengirimkan seluruh jaringan kabel. Standar 5 kategori kabel twisted pair akan menghubungkan jalur akses port Ethernet dengan port switch Ethernet katalis. Jarak maksimum antara titik akses dan jaringan switch standar adalah 100 meter dengan desain Ethernet. WLAN controller, desain wireless dengan ratusan jalur akses root pada jaringan perusahaan kadang-kadang akan menggunakan kontrol LAN nirkabel. Desain ringan menentukan jalur akses koneksi ke switch jaringan. The 4404 LAN perangkat controller bertindak sebagai pusat jaringan switch menghubungkan 4 mendukung 100 poin akses. Cisco sistem kontrol nirkabel. Jaringan nirkabel perangkat lunak manajemen kadang-kadang digunakan dengan desain LAN controller untuk perencanaan, mengkonfigurasikan dan mengoptimalkan jaringan. Selanjutnya adalah power injector. Jalur akses Cisco memiliki berbagai pilihan seperti adaptor, AC, power over, Ethernet, dan penyuntik kekuasaan. Penempatan jalur akses adalah sedemikian rupa sehingga dapat beberapa situasi outlet listrik AC tersedia. Haruskah switch Ethernet Anda tidak mendukung kekuatan over Ethernet? Opsi seperti listrik meluas penyuntikan jarak dari stop kontak AC 1,24 mil jarak yang tersedia dengan serat optik media converter. Selanjutnya adalah power over Ethernet. Cisco jalur akses dapat digunakan dengan daya over Ethernet, harus beralih modul jaringan mendukung fitur tersebut. Jarak 300 kaki adalah sama dengan Cisco Press standar dan 8
202,3 AF. Cisco berstandar menggunakan kabel cat 5 pin 1, 2, 3, 6 untuk perangkat powering, sementara 802,3 AF menggunakan 1, 2, 3, 6 dengan 10/100/1000 besti sinyal dan 4578 dengan 10/100 besti. Pilihan modul switch jaringan kekuasaan atas jalur akses standar Ethernet Anda telah diimplementasikan dan memiliki rating daya watt per port untuk perangkat khusus Anda. Switch jaringan 1 daya harus ditingkatkan untuk mendukung menarik listrik tambahan dan beberapa perangkat. Menyebarkan daya over Ethernet akan menurunkan biaya pelaksanaan dengan pengerahan IPT, nirkabel, dan gigabit. Lihat dokumen beralih di situs web Cisco untuk informasi tentang apa jaringan switch modul PoE. Selanjutnya adalah Power Patch Panel. Cisco panel daya inline. Patch ini bisa digunakan di mana switch Ethernet tidak mendukung kekuasaan atau Ethernet tidak dan penyuntik kekuasaannya bukan pilihan. Patch panel tidak ada switching. Ini kekuatan perangkat melalui kabel 5C yang maksimum adalah 300 meter di rate watt per port tertentu. Patch panel menghubungkan titik akses ke saklar kabel dan kabel patch. Untuk memperluas converge area hingga beberapa kilometer, Anda memerlukan antena omni eksternal. Meski ketika Anda membeli access point sudah dilengkapi antena omni, namun belumlah cukup karena hanya berkekuatan sekitar 3,5 dB. Untuk memperluas area jangkauannya, Anda memerlukan antena omni eksternal yang rata-rata berkekuatan 15 dB. Selanjutnya adalah kabel pigtail atau kabel jumper. Kabel pigtail atau kabel jumper diperlukan untuk menghubungkan antara antena omni dengan akses point. Perhatikan panjang maksimal yang diperlukan hanya 1 meter. Selebihnya dari itu Anda akan mengalami degradasi sinyal atau loss dB. Pada kedua ujung kabel terdapat konektor di mana tipe konektor disesuaikan dengan konektor yang melekat pada akses point Anda. Selanjutnya adalah kabel UTP. Meski namanya perangkat wireless, namun perangkat kabel juga diperlukan kabel UTP atau STP. Ini diperlukan untuk menghubungkan antara akses point dengan jaringan kabel pada LAN lokal Anda. Jadi di bawah dia bisa ditancapkan ke komputer gateway atau router atau ke hub switch. Pilihlah kabel UTP atau STP yang berkualitas baik untuk meningkatkan kualitas arus listrik yang dilewatkan melalui PoE. Selanjutnya adalah penangkal petir. Sebagai pengaman dari petir, Anda dapat memerlukan alat ini berfungsi menyalurkan kelebihan beban listrik saat petir menyambar ke kabel pembunyian. Komponen ini dipasang pada kabel jumper antara perangkat access point dengan eksternal. Selanjutnya tower. Guna mendapatkan jangkauan area converge yang maksimal, Anda perlu menaikkan antena omni ke eksternal ke tempat yang lebih tinggi agar kalian Anda bisa menangkap sinyal radio Anda dengan baik. Baik, sekian adalah materi pembelajaran hari ini. Maaf bila masih kurang ya. Kita lanjutkan minggu depan. Hari ini saya tidak akan memberi tugas. Sekian, terima kasih.